Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan pamarhaban bihi wa ahla. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, jaga asa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tiada pernah terbilang. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, seorang Rasul yang memiliki sifat jujur, seorang Nabi yang memiliki akhlak terpuji, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpin dari seluruh bulan-bulan yang ada. Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa kita, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh hari dari bulan Rajab sudah mengajarkan satu doa yang luar biasa kepada kita agar umur kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Saya yakin hadirin kaum muslimin semuanya hafal doanya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, bukan itu. Itu doa mau makan. Doa yang Rasul sampaikan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah sampaikan umur kita saat ini kepada bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman harus merasa bangga, merasa bahagia, merasa sukacita dengan masuknya bulan suci Ramadan. Sebab ketika kita berbahagia, berbangga hati, bersukacita dengan masuknya bulan suci Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan satu garansi kepada kita dalam hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang merasa senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Luar biasa. Baru senangnya saja Allah sudah haramkan jasad kita tersentuh oleh api neraka. Bagaimana lagi ketika kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masuk bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, pamarhaban bihi wa ahla. Maka kita sambut Ramadan dengan ucapan marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan, di samping kita bersuka cita dengan masuknya bulan suci Ramadan, adalah dengan membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari segala macam perbuatan dosa. Kita beristighfar kepada Allah ketika dosa kita kepada Allah, dan kita memohon maaf dan saling memaafkan kepada sesama ketika kita melakukan salah kepada saudara-saudara kita. Sebab ketika hati kita bersih, jiwa kita bersih, jiwa kita sudah suci, ketika masuk ke dalam bulan yang suci, maka insya Allah kita akan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci dengan penuh kebaikan dan kedamaian. Yang kedua, harus kita perkuat iman kita untuk menghadapi bulan yang mulia ini. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang dikatakan sebagai bulan sirriyah. Puasa Ramadan adalah puasa yang bersifat sirriyah, yaitu puasa yang bersifat rahasia, di mana ibadah puasa ini hanya kita dengan Allah yang tahu. Kita bisa saja berbohong kepada orang lain ketika kita ditanya, puasa enggak? Oh, puasa, padahal tadi habis ngopi. Ditanya puasa atau tidak? Puasa, padahal tadi habis makan ketoprak. Kita bisa bohongin orang lain, tapi kita tidak bisa bohongin diri kita, tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini ibadah yang bersifat sirriyah, maka yang dipanggil oleh Allah juga sesuatu yang bernilai sirriyah.
yang bernilai rahasia, yang bersifat abstrak, yaitu iman. Maka di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diseru, yang dipanggil oleh Allah adalah iman. Allah tidak panggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang beragama Islam. Tapi Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang Islam yang beriman yang akan memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka kita jangan heran ketika di bulan Ramadan masih banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam karena imannya tidak terpanggil oleh panggilan Allah, banyak mereka tidak berpuasa. Kita nggak usah marah, nggak usah caci maki mereka yang tidak puasa, nggak usah salahkan mereka, karena memang yang dipanggil oleh Allah adalah keimanan yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, karena puasa ini bersifat sirriyah, yang dipanggil oleh Allah adalah sesuatu yang bernilai sirriyah, pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah, maka pahalanya pun bersifat sirriyah. Allah katakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi dalam hadis kursinya, bahwa puasa itu adalah untukku dan hanya aku yang mengetahui balasan pahalanya. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita tahu berapa pahala yang akan Allah berikan ketika kita melaksanakan ibadah sholat sendiri, ibadah sholat berjamaah. Ketika kita bersedekah, kita tahu pahalanya berapa jumlahnya. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita pun tahu balasannya surga bagi haji mabrur. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang kita persiapkan adalah ilmu. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka khawatir ibadah kita akan sia-sia. Nabi mengingatkan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena apa? Puasanya tidak didasari oleh iman, puasanya tidak dibarengi dengan ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri. Dia hanya ikut-ikutan, orang sahur dia ikut sahur, orang puasa dia ikut puasa, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Kita siapkan diri kita dengan membersihkan hati jiwa kita, dengan memperkuat iman kita, dan dengan mengisi dengan ilmu pengetahuan yang kita punya dan kita pelajari untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku semua, jangan lupa kita berpuasa agar kita bersama-sama bisa meraih derajat takwa. Demikian Beli Durian ke Kota Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.